2 bulan lalu gue beli lensa ini, Canon FD 200 mm f4 di Osaka, dan saat itu gue sempet cobain sedikit untuk foto street di sana. Tapi sebenarnya gue beli lensa super tele ini tuh untuk foto wildlife dan nature di Kyoto. Jadi hari ini gue akan review lensa ini sesuai dengan tujuan utama gue beli, yaitu untuk foto hewan dan tumbuhan di Kyoto. Kayak gimana jadinya? Kita mulai yuk, let's go! Lensa 200 mm kalau dipakai di Fujifilm yang APS-C itu ekuivalen kurang lebih 350 mm di full frame. Itu tele banget, setele apa? Kita lihat burung di seberang situ. Tuh, kita tes foto burung ini. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, lensa itu jadi tele banget kalau dipakai di Fujifilm. Itu sesuai dengan tujuan gue beli, yaitu karena gue pengen foto hewan terutama ya. Jadi gue mau bisa foto dari jauh tapi masih dapatnya dekat. Dan gue sempat cobain untuk foto portrait, itu susah banget positioning karena dari posisi gue dan model tuh harus jauh banget. Jadi ya ini nggak akan gue pakai untuk portrait sih sementara. Oke, gue jauh-jauh ke sini tuh sebenarnya mau foto kucing. Biasanya banyak kucing di sini, cuman lagi ada pengerjaan sesuatu. Jadinya gue nggak bisa foto di sini. Ya, oh well, let's go. Gue lagi di Gion Shirakawa lagi nih. Kadang ada burung yang suka nemplok di atap-atap. Kayaknya hari ini nggak ada. Anyway, karakteristik dari lensa jadul, terutama yang murah itu adalah yang pasti dia nggak tajam, nggak setajam lensa-lensa baru. Dan yang kedua adalah biasanya di wide open fokusnya itu soft. Jadi ya jangan harap
beli lensa tua yang murah. Kayak lensa yang gue beli ini kan 3.000 yen, sekitar 390.000. Jangan harap itu hasilnya bisa setajam lensa-lensa baru. Bahkan lensa yang murah kayak Canon 50-1.8 pun pasti jauh lebih tajam. Kalian notice nggak dari angle yang di sini, dari tadi itu sebenarnya hasil foto gue tuh gak ada yang fokus. Jadi sebenarnya angle ini tuh cuma buat sinematik aja. Jadi ada transisi dari gue pura-pura foto sama ada fotonya hasilnya. Dan foto yang baru kalian lihat itu adalah foto yang gue ambil beberapa minggu yang lalu. Kenapa begitu? Karena ini lensa manual fokusnya, jadi nggak mungkin gue bisa satu tangan terus fokusnya di mainin begini, nggak mungkin. Jadi ya gue temani saja ini. Oke, ini tempat favorit gue buat foto kucing, Maruyama Park, persis di sebelah Yasaka Jinja. Dan biasanya kucing suka nongkrong di sini banyak. Itu dia kucingnya. Di sana. Kalau gua nggak pakai lensa tele nggak dapet itu. Ada tali soalnya nggak boleh lewat. Nggak kabur kayaknya. Kita coba deketin. Ya kabur. Oke, tantangan dari lensa 200 mm f4 ini yang pertama karena dia lensa manual, artinya fokusnya itu juga manual. Jadi kalau kalian nggak biasa pakai fokus manual, terutama kalau fotonya di wide open di f4, itu fokusnya soft, agak sulit untuk dapetin foto yang fokus banget. Jadi butuh latihan. Yang kedua, karena dia super tele di 350 kan kalau pakai di APS-C, itu sedikit gerakan aja gambarnya langsung goyang banget. Jadi kita misalnya lagi mau foto ya begini pegang, itu geter sedikit aja tangan, itu tuh langsung kayak parah deh. Oke, gue kasih ya contohnya. Oke, kalau kalian bisa lihat nih, gue pakai satu tangan ya, itu
tangannya gue getar-getar sedikit aja, itu layarnya tuh udah kayak gempa bumi. Ini karena lensanya tuh tele banget, dan semua lensa tele ini akan berasa kayak gini. Nah, untuk lensa tele yang baru-baru itu, setahu gue semua pasti ada fitur IS, yaitu image stabilizer. Jadi mau pakai handheld pun masih cukup oke, masih bisa. Terutama kalau misalnya dari lensanya ada IS dan dari body kamera ada IBIS, in body stabilizer, ya itu. Untuk handheld lensa yang tele itu juga lumayan nggak bermasalah. Tapi karena ini lensa tua dan body kamera gue juga nggak ada IBIS-nya, jadinya butuh trik untuk bisa, butuh latihan dan butuh trik untuk bisa dapetin foto yang fokus. Oke, triknya gue akan ajarin. Oke, sama kayak teknologi IBIS, ada yang 3 point stabilization, ada yang 5 point. Yang 5 point itu lebih stabil daripada yang 3 point. Sama, kalau trik gue adalah kalau satu tangan begini pasti akan lebih getar daripada gue pakai 2 tangan. Oke, anggap aja gue pakai 2 tangan sekarang karena tangan gue cuma 2. Oke, untuk trik pertama adalah gue tambahin 1 poin lagi. Gimana caranya? Pada tangan gue cuma 2 adalah dengan pakai di viewfinder dan gue tempel di jidat. Bayangkan gue lagi pegang pakai 2 tangan dan gue tempel di jidat. Ini akan lebih stabil dibandingkan gue cuma pakai 2 tangan dan gue lihat begini biasa. Itu trik pertama. Oke, trik yang kedua adalah gue pakai burst yang tinggi. Kalau kalian bisa dengar suaranya ini. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita tadi yang gue bilang micro jitter dan langsung geter-geter parah itu, dengan kita pakai burst yang tinggi itu at least kita bisa dapetin. Jadi kan pasti kalau kita geter itu ada satu titik yang sebenarnya nggak geter. Kalau kita cuma pakai satu, kemungkinan untuk miss itu banyak karena kan kita geter. Tapi kalau pakai banyak gitu, at least gue berharap ada satu frame yang fokusnya dapat, dan yang nggak dapat ya dilihat semua gitu. Itu trik kedua gue. Oke, gue lupa. Jadi biasanya kalau orang pakai lensa yang tele, yang biasanya buat bird watching gitu, yang lebih panjang daripada 350 nih, mungkin sampai 500 atau 600 mm, itu orang antara pakai tripod atau pakai monopod supaya bisa lebih stabil. Nah, gue nggak suka pakai 2 itu karena fotografer yang begini jalan-jalan pakai monopod tuh jelek banget. Jadi trik ketiga ini sebenarnya bisa dibilang monopod cadangan, yaitu pakai kaki. Ini trik kalau gue biasanya mau ambil angle yang agak rendah dan gue nggak bisa tempel di jidat karena rendah banget, masa gue begini. Jadi gue pakai kaki. Ini untuk nambahin 1 poin lagi yang tadi. Kalau cuma 2 tangan kita cuma bisa stabilin dari 2 poin. Kalau ini jadinya 3. Dan biasanya ini akan lebih stabil daripada pakai jidat begini.
Oke, kita sampai ke kesimpulannya. Lensa Canon FD 200mm f4 ini, yang pertama adalah gue sudah expect sih kalau lensa manual dan murah itu pasti nggak tajam atau fokusnya soft, karena ya murah dan lensa tua gitu kan. Jadi buat gue nggak masalah. Dan yang kedua, dari warna itu juga masih oke, masih bisa dibenerin di post pro nya, atau dari langsung pun nggak terlalu masalah, paling tinggal naikin warnanya sedikit. Biasanya kalau lensa tua itu hasil warnanya dia agak-agak pudar, nggak terlalu kontras. Cuman yang ini hasilnya masih normal, jadi masih bisa dimainin, masih bisa dinormalin warnanya, jadi nggak, buat gue oke. Nah, mungkin satu yang buat gue kurang adalah hasil fotonya, feelnya sebenarnya oke, feelnya dapet sesuai dengan ekspektasi gue. Cuman ada yang kurang, itu gue nggak tahu apa, tapi menurut gue adalah karena f-nya yang cuman f4. Jadi kayak hasilnya itu kurang, maybe bokehnya kurang creamy buat gue, karena gue biasanya main yang di FF di bawah 2 semua. Tapi ya lensa murah gitu kan. Sebenarnya ada yang f-nya 2,8, tapi itu mahal banget. Buat gue nggak worth it buat main-main doang pakai keluarin duit sebanyak itu ya. So lensa ini gue bisa dapetin hasil foto yang gue mau, dan itu sudah cukup buat gue. Oke, sebelum kita berpisah, gue akan kasih lihat lagi beberapa foto yang akan gue ambil klip-klipnya. Enjoy, dan kita ketemu di sesi selanjutnya.